Oke, teman-teman, jumpa lagi di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Hari ini saya tidak ditemani siapa-siapa, ya karena hari ini masih dalam suasana ulang tahun atau first anniversary dari Kasino Podcast. Di saat seperti ini, saya ingin flashback bersama teman-teman semua. Terutama awal-awal ketika season 1 tayang. Mungkin teman-teman masih ingat ya, bulan Desember, saya lupa persis tanggalnya, itu adalah pertama kali Mei menjadi bintang tamu pertama dari Kasino Podcast. Nah, kita agak refresh ya, kita refresh lagi, terutama ada beberapa hal di sini, ada beberapa video juga yang saya akan berikan kepada teman-teman semua untuk dilihat dan kita bermemorabilia gitu ya. Nah, pertama ini videonya Mei ya, ini saya putar dulu, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini awal-awal banget. Ini kalau nggak salah kita syuting mau Natal ya. Kalau nggak salah mau Natal. Ini khusus edisi untuk Natal sebenarnya. Edisi Natal spesial. Mungkin saya belum terlalu banyak cerita siapakah Mei sebenarnya. Mei adalah sahabat saya yang apa ya, cukup dekat. Cukup dekat dalam artian dia banyak curhat lah sama saya dan dia sangat berpengaruh besar akan terjadinya sebenarnya Kasino Podcast ini ya. Mei, if you watch this, we really miss you. Kayak kalau lo ada waktu lo bisa jadi balik jadi tamu kita untuk kita bermemori ya Mei ya. Nah, apa ya? Ini dia videonya ya. Hadir pertama dengan konsep yang masih kafe lama ya waktu itu ya, masih meja yang putih kecil. Nih pohon Natalnya masih sama. Apa yang Mei dapatkan. Dan masih banyak gugup ya di sini ya. Waktu bikin ini. Dan ini juga saya terlihat bengong. Karena memang sebenarnya Kasino Podcast ini kan podcast yang tanpa skrip, ya tanpa skrip awalnya. Kadang-kadang saya bawa, kadang-kadang saya enggak. Ya betul-betul murni, dibuat murni waktu itu. Jadi ini maksudnya apa sih? Maksudnya bintang Mei juga kelihatan dia gugup. Ya, karena dia baru sebenarnya sih pertama kali sih di podcast di YouTube, karena memang dia MC kan biasanya. Jadi langsung ketemu orang langsung blak, ini tiba-tiba seperti disorot. Kita kan banyak nih jadinya dia bingung. Podcast. Tapi dia memang enak sih pembawaannya, karena memang anaknya fun. Karena memang tadi seperti saya bilang basicnya MC, dia jago banget ngomong, jago banget mengolah kata-kata. Sebenarnya kita nggak ngerti juga sih bikin ini. Ya, biasanya cuma ide ini berlahir awalnya dari kita bertiga, dari kami bertiga. Itu ada Dewe dan Adi. Kita berkumpul, terus ini awal saya cerita ngobrol yang awal bikin podcast. Kami ini ada namanya Adi ini, dia bilang kita begini kayaknya nggak dibayar, dia bilang. Gimana kalau misalnya kita kalau ngobrol, itu seperti saya sering bilang ke teman-teman, Kasino Podcast kita memberikan sesuatu yang betul-betul fresh, berbeda. Kita usahakan berbeda dengan konten kreator lain. Kayak ya udah kita ngobrol aja apa aja yang ada lagi bagus-bagus atau jelek-jelek yang ada di Indonesia dan dunia. Indonesia dan dunia, mendunia ya, gitu. Internasional ya loh. Jadi konsep sama kontennya ini ya udah ngobrolin apa aja. Asal usul Kasino Podcast sebenarnya itu dari ngumpul-kumpul ya. Sebenarnya nggak ada. Kumpul-kumpul, ngobrol, pingin bisa menjadi sebuah konten dan menghasilkan
Cie. podcast ini akan Cuan, membawa, cuan, cuan. Tapi sayangnya nggak pernah monetize ya, Pak. Ya. kita nggak tahu. Sebenarnya cuma menghibur aja seperti tema kita di salah satu. Ya karena itulah orang Indonesia kan kadang-kadang sedangnya yang viral gitu. Kalau sesuatu yang seperti ini susah, apalagi orang-orang baru. Kalau orang-orang sudah ngetop apa yang sedikit terbuka, yang agak gimana-gimana gitu, nah itu bisa laku. Orangnya udah terkenal, bikin konten, oh laku gitu. Kalau zaman dulu, waktu ketika awal-awal bikin sejarah yang macam kayak Edozel, Atta Halilintar, segala macam itu kan setengah mati untuk bikin konten. Karena mereka it's nobody, tiba-tiba mereka kan ngetop. Salah satunya dengan gara-gara YouTube. Karena di saat itu ada salah satu teman yang ngasih tahu gue untuk cari apa yang menghibur gitu, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kayak, oh iya benar ternyata sembuh gitu. Nah itu dari situ gue kepengen. Nah ini gue cepetin aja. Sebenarnya sih pengen. Teman-teman ini yang teman-teman akan lihat ini di menit ke-7 ya. Ini di episode pertama ini ada sesuatu hal yang ya penting nggak penting sebenarnya, tapi ini refresh lagi sekali lagi, ini kita nge-refresh tujuan awal sebenarnya ketika kita bikin Kasino Podcast ini yang ditanyakan oleh Mei. Oke, kalau perdana sih nanti ya kalau nggak ada orang minta mudah-mudahan Desember ini, karena kita kan temanya juga Natal, ya. Jadi Desember ini sudah bisa tayang. Nah, ini bulan Desember. Ya mudah-mudahan kita masih sama suasananya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak bikin ini ya. Nonton nggak nonton nggak apa-apa sebenarnya. Tapi gue mau ditonton. kita oh gitu ya, oh ibu yang mau ya ditonton ya. Kalau kita sih ya kayak ya udahlah. Kadang waktu kita bertiga ngekonsep itu, Adi dan Dewi dan saya adalah kayak ya ditonton syukur, nggak ditonton ya udah. Ya, gitu jadi ya. kita lillahi ta'ala lah, kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berserah diri gitu. Nah, ini mungkin gara-gara kutukan juga karena saya bilang nonton syukur dari tonton udah. Sombong banget. Jadi bintang tamu pertama gitu. Ente Nah, katakan. di sini keunggulannya apa? Ya, tapi kan lillahi ta'ala. Podcast yang lain gitu. Nggak ada sebenarnya sih. Salah nanya gue. Salah nanya banget Iya gue. benar, nggak ada. Kayak Ini tuh kayak passion aja, kayak kita pengen bikin acara ini kayak misalnya someday gitu akan orang bilang kayak, oh Mang lu ikutan si A, ikut-ikutan si B, ikutan si C. Itu lebih gue kayak I don't give a fuck sih sebenarnya, kayak ya udah sih gitu. Kalau memang gue sih nggak pernah ngelihat mereka ya, tapi kalau terinspirasi ada beberapa, tapi kayak mau dibilang sama mereka ya udah, gue sih nggak masalah gitu ya. Sekali lagi tadi gue bilang, lu mau nonton syukur, nggak nonton juga nggak apa-apa. Kayak ini mah bener-bener kita ya karena gue kangen sama kalian untuk mau nonton syukur, nggak nonton udah gue sama masih seperti itu. Agak jeli ya lo. Jadi gitu, jadi lebih kayak ngobrol, cuma ya siapa tahu ada untungnya, ada rezekinya, gitu aja sih. Kalau bisa monetize, ya syukur. Enggak, ya udah. Kita juga nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi dari yang udah diomongin tadi nih, walaupun kayak nggak ngarepin nih, kayak bodo amat tonton syukur enggak, ya udah gitu kan. Ada visi misinya dong dari podcast ini gitu kan. Nggak mungkin lo semena-mena bikin dengan kafe ini dan seniat ini gitu loh. Visi misinya apa sih? Nggak terlalu rumit lah sebenarnya, makanya 3 poster ini ketika kita kami bertiga beli di sebuah toko, sebutlah namanya Informa itu. Itu bukan inisial ya, langsung ya Informa ya. Jadi Kita bukan iklan ya. Kita bantuin kalimat yang Informa. menurut gue paling bagus gitu, kayak ini yang pertama kenapa dia gue taruh di tengah, karena ini bener-bener kayak mencerminkan si visi misi si podcast ini sebenarnya. Life is better when you are laughing, terus happiness blooms from within, karena Dia udah nggak di tengah. tidak ada yang bisa membuat lu bahagia kecuali diri lu sendiri. Gitu. Jangan cari kebahagiaan di luar, cari di sini.
Nah, terus yang a good life is collection of happy moment kayak ya betul sih kalau lo nikmatin hidup lo, ya lo dari apa ya? Gini. Someday lo punya anak cucu, lo akan bercerita gitu tentang masa muda lo, yaitu dari collection dari hidup lo yang dua ini nih. Dua ini sebenarnya makanya kan gua bikin dia nomor 3 kan, dari ini ke sini gitu. Jadi kayak a good life. Iya, sebenarnya kita berurut ya. Cuma ini akhirnya kita nggak berurut. Pun ya senyum bahagia gitu. Karena lu sudah menemukan kebahagiaan itu sendiri itu sebenarnya dari di sini. Tapi benar sih, lo nggak bisa menggantungkan kebahagiaan lo sama orang lain gitu kan. Apalagi kan di luar sini yang banyak lagi-lagi ular gitu kan ya. Ide aja ular gimana mau kita gantungin gitu kan. Nagin kali ya. Oke, ini kayaknya gue jadi kayak gue yang nanya-nanya nih Mam. Kalau gitu kan gue bintang tamu, lo nggak mau nanya-nanya gue apaan gitu. Oke. Apa ya? Kayaknya cukup di situ. Ya itu tadi ketika bikin ini kita sih nggak terlalu harap banyak, ya monetize syukur nggak juga karena gue tipikal orang yang jarang banget naruh high hopes. Ketika if you already in the age like mine, kayak kita nggak banyak ekspektasi mau gimana kayak ya udah jalanin aja lah gitu. Ada ya syukur puji Tuhan, enggak juga oh ya udah we can learn from that gitu, mau mistake mau experience-nya kita enjoy aja sih sebenarnya gitu. Nah kita lanjut video. Salah satu favorit saya adalah yang sering saya bilang adalah di mana saya bukan berkolaborasi. Saya ngobrol bersama dengan sahabat saya itu Ical, ya Muhammad Faisal, Ical. Nah Ical ini di judul Dilema, lebih baik dibenci atau dilupain, ini di episode 3. Ya, ini saya puterin ting. Oke, jumpa lagi. Nah ini episode ketiga setelah ini. Masih dalam suasana Natal juga, dan ini masih pra-Natal sebenarnya ya. Ini tepat-tepatnya sekitar bulan-bulan ini, awal-awal ini, seingat saya. Ya, jadi yang benar-benar Natal itu adalah edisi dengan Della pertama kali. Tamu saya hari ini adalah Ica. Halo. Orang yang banyak bercanda, banyak apa ya, banyak komedi, tapi Ical itu seperti saya pernah bilang, dia deep thinking. Kadang-kadang komentar-komentarnya itu dalam sebenarnya. Walaupun saya belum ada kopi, belum ada belum. Saya dari sini nyampe langsung nanya kopi yang mana gitu. Ya maklum itu karena baristanya belum ada. Oh iya gitu. Waiters juga masih nunggu. Nah ini masih ada Sambiloto ya acara ini. Kita masih ada Sambiloto ini. Oke, selama 2 tahun nih pandemi, karena konsep kafe ini saya udah lama nih ketemu dengan teman-teman. Bagaimana? Oh ceritanya gitu, konsepnya gitu. Nah kalau teman-teman mau tahu sedip apa, ada satu pertanyaan saya ke Ical itu dalam ya. Sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih, kayak pertanyaan yang biasa saya mainin sama kartu permainan ini. Cuma pas dia ngobrol, dia mengemukakan opininya, itu wah gila banget sih, gila banget. Kayaknya sama deh, karena udah kerja juga. Dia bilang, kok Nah ini gue cewek gue ngajak gue sebenarnya perkembangan dari kartu nanya soal tentang pacaran, ya soal tentang pacaran. Oke. Yang bayar lakinya. Enggak. Yang bayar ceweknya. Oh, gua agak lancu tuh siapa yang bayar ya. Pokoknya intinya ceweknya yang pesenin semua, dia ceweknya ngajakin, tapi yang buka hotel lu, yang dipilih lakinya. Tes bukan? Tes. Nah itu kan dia seperti membuka, Pak. Enggak, beda dong. Nah, gue ilfil kalau lu langsung ke situ arahnya. Oh, Bapak begitu ya? Iya, lu nggak ada value main dalam hidup lu.
Deep. Iya, lu nggak punya value dalam hidup lu pacaran buat apa? Buat ngewe, sewa aja gigo lu anjing. Ngapain lu cari laki? Mohon maaf ya teman-teman kalau kata-katanya agak kasar. Lu dia bayar bapak. Saya joget. Kan beda treatmentnya, Pak. Iya. Kan? Ketika lu ingin menyajikan diri lu untuk orang lain, what's the added value untuk si orang partner lo ini? Ketika lu tidak bisa menambahkan apa yang si partner lo nggak punya atau saling mengisi, buat apa? Kalau lu cuma nambahin hanya dari segi biologis, temen ngewek doang, ya nggak usah. Jadinya friends with benefit karena lu pengen ngewek. Iya, jadi tanya. Bukan pacaran. Menurut gue itu. Karena tidak adding that value. Oke, berarti saya mengerti. Ketika lu pilih cewek atau pilih cowok kan, cewek gue bisa bantuin masalah kerjaan gue nih, ngasih solusi apa segala macam. Meanwhile si ceweknya, cowok gue ngasih wawasan baru untuk nambahin konten-konten gue di Instagram misalnya. Nah ini kan saling mengisi kan. Instead of lu pacaran doang makan ngewe, tapi Ini kebanyakan ngomong jorok sih. Jadinya Ical, itu yang mengikat PA. lu. Oke. Tapi karena kalau lu hubungan lo biologis doang, Iya, nggak pernah. Sampai sekarang juga kita jarang sih. Teman saya itu yang mau ke Bali menonton ini, ya. Kamu sudah tahu apa jawabannya. Iya. Nah. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, sampai Bali cowoknya joget-joget aja. Saya udah bilang begitu, saya bilang sampai saya kasih trik-triknya untuk ini lu mesti gini gitu. Dia bilang wah ini terlalu banyak kok, wah ini terlalu pusing gini-gini. Karena buat dia hidup itu udah belak-belakan aja gitu. Ketika ini kok kayak harus mengatur strategi, harus bagaimana, harus menebak-nebak, dia bingung. Kayak udah bikin mabok aja dulu, udah ini gitu, kayak gitu kan. Nah, udah bikin mabok aja dulu supaya langsem gitu, supaya dia nggak terlalu munak kan gitu, kayak gitu. Kadang kan ini jalan tanda-tandanya udah jelas. Iya, ketika lu pengen ngincarin ngewi, ya sewa aja cewek gitu, atau sewa aja laki, siapa juga banyak kan sekarang. Iya benar-benar. Ngapain lu harus cari pacar dan pakai emosional? Ketika salah satunya terikat kelar. Minimal yang sebelah sisi satunya hanya membutuhkan kebutuhan biologisnya doang. Terus ternyata udah hubungan sekali dua kali bosen, ya kan tete lu atau titik lu kecil gitu. Selesai. Iya benar. Ya, tete lu kurang plumpi gitu. Wah ini pokoknya manajer saya kali ini dia akan ngedit. Tolong beli ya itu ya. Dia akan lama di ngedit ini ya. Iya, maaf saya nggak sebut lagi. Iya nggak apa-apa. Gitu lah. Dilosin. Oke kalau begitu. Saya terima kasih banyak malam ini. Ical sudah Oke, bergabung. nah itu dia salah satu obrolan saya dengan Ical ya mengenai kenapa kita ketika pacaran itu harus sama-sama meng-add value. Apabila tidak ada value di situ, cuma kebutuhan biologis aja, untuk apa gitu? Untuk apa pacaran dan akhirnya membina rumah tangga kalau tidak akan jadi tidak saling melengkapi, meng-add value-nya atau menambahkan nilai-nilai kepada pasangan kita atau pasangan kita memberikan nilai kepada kita. Jadi ada something yang take and give lah. Ya. Terus lanjut video favorit saya, video memorabilia saya adalah ketika pertama kali Mbak Iin di Fatarot tampil di Casino Podcast, jadi di episode 6. Di season 1 episode 6, Mbak Iin hadir bersama dengan Rini. Ya, ini dia videonya. Ya, ini adalah episode pertama. Episode ke-6, Mbak Iin pertama kali muncul di Casino Podcast, judulnya Ramalan tahun 2022. Ya, Ramalan tahun 2022 kamu. Ya, ini kita bisa lihat di sini apa hasil ramalan Mbak Iin ketika melihat ini. Ini kan sekarang udah 2022 dan udah mau 2023. Nah, di sini Rini juga banyak nanya sama Mbak Iin, memperkenalkan Mbak Iin dengan sangat baik dan juga apa sih
manfaat tarot, terus bagaimana cara melihatnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ya, di video ini. Soal itu udah hampir 7 tahun ya. Dan di video ini yang serunya adalah kita mengharapkan meteor, asteroid jatuh ke bumi tahun ini sebenarnya, tapi sayangnya tidak. Ya, teman-teman, harusnya dia harus jatuh saat itu asteroid. Kemarin ada asteroid begitu gede katanya nggak jatuh. Pihak NASA berhasil membelokkan asteroidnya. Nah, Ya, tadi mau udah jatuhin aja biar kelar semua nih. Yang Capek. membedakan dengan ramalan-ramalan lain tuh apa sih? Ya kartunya karena pakai Nah, ini tarot. saya langsung menuju ke hasil ramalan Mbak In ya 2022 ini. Nah, di sini Rini udah mulai nanya sama Mbak In. Jadi mungkin mau nanya gini kali Ini ya. Kayak, sebenarnya kan kita episode sudah ini paling fun karena ini 2 tahun, ketawa terus sepanjang episode ya. ya kan? Nah, Isinya cuma komentar, penonton, ketawa, seru banget. Tahun depan gimana ya? tahun depan gimana ya? Nah, ini Mbak In pertama kali mau cuma di Casino Podcast dia mau begini, ya. Dia tidak pernah mau sebenarnya ketika ditanya-tanya soal kayak gini, dia males. Udah gitu aja. Harusnya begitu aja kan? Iya, pengennya memang gitu. Pengennya. Ya, utang lunas. Sayangnya ya, Tuhan nggak tidak bayar mengabulkan. cicilan. Harus menderita karena cinta. Kayaknya KP-nya memang banyak tamu-tamu yang ini Ya, ya. banyak yang jomblo. Kayak sedih banget gitu dia tuh. Nah, di sini Mbak In dibantu sama Rini untuk ngambilin kartu. Oke. Gimana tadi? Iya, dunia di tahun depan tuh gimana? Pandemi. Setelah kita menghadapi dua tahun pandemi, tahun depan tuh gimana gini perkembangannya? Perkembangannya ya mirip-mirip lah ya sama apa yang terjadi sekarang. Mungkin kan ya selama 2 tahun kita bisa melihat lah ya gimana sih perkembangannya yang terjadi itu apa aja ya. Ups and down sih. Ya memang itu ya memang betul. Pada akhirnya kita yang menyesuaikan diri, kita yang beradaptasi kali ya. Jadi ya pandemi bener-bener hilang, tapi bukan dalam artian Nah, benar ini hilangnya ketika itu Mbak In karena meramal 2022 terjadinya apa? Ya betul. karena Kita sudah membuktikan sendiri sampai hari ini apa yang Mbak In lihat kita harus kita akhirnya berdamai dan beradaptasi dengan COVID dan kita living with it. Kita akhirnya hidup bersama dengan dia karena kita juga vaksin udah berkembang banyak, walaupun varian banyak tapi juga vaksin juga dikembangkan dengan baik oleh pemerintah. Jadi apa yang Mbak In lihat di 2022 terjadi ini. Kita hidup bersama dengan si kita yang C19 seru-seru ini. aja, jangan yang serem-serem ya. Tapi kalau lebih spesifik, Mbak, bisa nggak dilihat dari apa bulan berapa kira-kira menurut Mbak In? Satu. Kayaknya pandemi ini Reda. Mungkin nggak hilang tapi reda gitu ya. Nah ini kalau yang kurang dengar teman-teman di sini saya bertanya bulan berapa Mbak In ini selesai. Ini In di sini mukanya udah males ya kalau kalian lihat ini dia muka dia udah bete ditanya begini karena dia memang nggak suka Udah ditanya-tanya begitu. Mulai mereda. kira-kira Oh ya. Security. Itu. Dia udah bete dia. Oke. Akhir tahun depan. Saya terlalu nge-push menurut. Awal 2013. 2000 berapa? 23. Ya 2013. Awal 2023. Kita udah cukup santai lah. Nah, kita sudah cukup santai. MC kita santai banget di bulan terutama sudah masuk Oktober ya, Oktober, November, Desember kita udah benar-benar santai. Apa ya? Mungkin Dari dari masalah ini COVID ini. pengunjung KP ada yang punya pertanyaan yang menyangkut halayak orang ramai. Pasal 33. biasa sih Pak, soal pandemi aja sih. Inflasi. Oke, saya rasa cukup sampai di situ. Ya,
ini adalah video yang cukup berkesan buat saya karena pertama kali saya bersama dengan sahabat saya Indi Fatarot akhirnya bisa mewujudkan impian kita bikin podcast bareng, dan dia jadi tamu saya dan akhirnya jadi regular tetap. Kita bikin konten namanya Melacur, melayani curhat bersama dengan Iin di Fatarot. Nah, apa yang sudah dilihat oleh Iin di video itu akhirnya betul-betul nyata di 2022 ini. Ini kita syuting 2021 Desember, 2022 Desember itu terlihat apa yang Iin maksudkan, itu kelihatan dari masalah kita harus berdamai dengan alam. Akhirnya ketika kita sudah mulai tidak peduli, ini terjadi banyak bencana, ya nggak, tanah longsor, gunung meletus, apa segala macam sudah mulai ada. Sekarang karena Mbak In kan jelas-jelas di video itu bilang kita harus berdamai dengan alam dan menjaga alamnya, karena resikonya adalah ketika kita ngelunjak dengan alam 2022 akan ada banyak problem, ada bencana. Nah ini akhirnya terbukti apa yang diramalkan Mbak In ya. Nah oke, nanti kita akan undang lagi Mbak In dan Rini tentunya untuk kita membahas lagi soal ramalan tahun 2023. Ada apa? Nah, juga kita bisa nge-refresh nih ya sama Mbak In lagi sama Rini. Jadi dia yang jadi hostnya nanti Mbak In. Oke, saya pikir segitu dulu. Sudah cukup 20 menit saya ngobrol. Kita akan lanjut lagi nanti ke video-video apa yang berkesan di season 1 dan season 2. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen saya bahas di video yang mana, yang kepingin saya jelasin, atau teman-teman yang bingung, nih orang siapa sih Mang gitu. Boleh, silakan nanti diketik di komen di bawah. Nanti akan saya jelaskan siapakah orang ini dalam hidup saya dan juga kenapa dibikin videonya, gitu. Kenapa dibikin kontennya? Nah, teman-teman bisa nanti nanya di situ. Jangan lupa teman-teman cek ini Asla Clothing, ya. Saya lagi pakai kaosnya nih, Asla Clothing. Asla Clothing di Instagram sudah banyak katalog yang kita upload di sana dengan desain-desain yang keren, dan juga bisa custom. Ya, buat teman-teman yang mau custom silahkan bisa custom. Dan seperti di video yang kemarin juga Adi bilang sudah ada kemeja lengan panjang, ada hoodie, segala parasut, segala macam, jaket, banyak banget. Ya, jadi teman-teman silahkan cek aja di Instagramnya Asla Clothing dan juga bisa dilihat di Shopee. Ya, di TikTok juga ada. Beli di TikTok lebih murah, lebih enak karena banyak promo, banyak free ongkir dan segala macam. Teman-teman bisa cek di akunnya Donut SH. Ya, biasa dia sering live kalau pagi-pagi. Nah, kalian bisa beli di situ. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya, terutama edisi Natal bersama dengan Dela dan juga tadi mungkin dia dengan Mbak In. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nah. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつなびよけは